Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Alawiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam serta teman-temanku dari Pendidikan Kimia 5B yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Irfana Ulia dengan NIM 190807639. Di sini akan menjelaskan mengenai dalil nakli tentang pendidikan yang terdiri dari 4 dalil, yaitu 2 ayat Al-Quran dan juga 2 hadis. Di sini saya akan menjelaskan Quran Surat At-Taubah ayat 122, kemudian Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surat At-Taubah ayat 122. Jadi di sini dijelaskan bahwa tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak ikut ke medan perang, kemudian Nabi mengirimkan syariahnya, akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini yang mengatakan bahwa harus ada sebagian orang yang tetap tinggal untuk tetap belajar agama, untuk memperdalam ilmu agama mereka, sehingga ketika mereka memperdalam ilmu agama mereka dapat mengajarkan kepada sebagian kaum mukminin yang pergi ke medan perang agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, di sini saya akan membacakan dari analisis Tafaqquh Fiddin terhadap isi Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang penguasaan kompetensi profesional guru dari karya tulis yang ditulis oleh Mary Yuliani dan kawan-kawan pada tahun 2018. Di sini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperdalam ilmu umum, hukumnya itu adalah fardu kifayah, sementara memperdalam ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain. Sementara yang ketiga yaitu seorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi fardu ain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Langsung saja untuk yang pertama yaitu Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, esensi dari Quran Surat At-Taubah ini salah satunya perintah untuk memperdalam ilmu agama. Menurut para mufasir, bahwa di dalam esensi Quran Surat At-Taubah ini mensyaratkan secara jelas keutamaan memperdalam agama. Sehingga karena itu Allah menggugurkan kewajiban jihad dari sebagian mujahidin agar mereka memperdalami dan mempelajari agama Allah. Mempelajari agama ini disetarakan dengan jihad di jalannya. Di sana ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu memperdalam ilmu secara umum atau mempelajari ilmu umum, hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara memperdalam ilmu agama hukumnya fardu ain. Kewajiban menurut ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dituntut, dicari, dan diamalkan oleh setiap pemeluk agama Islam. Sementara istilah fardu kifayah merujuk pada hal-hal yang merupakan perintah ilahi yang mengikat komunitas muslim dan muslimat sebagai satu kesatuan, tidak terikat, mengikat pada anggota komunitas.
Nah, di sini maksudnya bagaimana? Contohnya adalah mempelajari agama dengan mengikuti mata kuliah pendidikan agama. Ini merupakan hukumnya fardu ain. Sementara mempelajari ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu seorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi fardu ain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Nah, golongan tafakuh fi al-din yang mendalami ilmu nakliyah atau seperti wahyu, hadis nabi, dan ilmu fikih itu lebih diutamakan. Sementara mempelajari ilmu akliyah atau ilmu-ilmu yang digunakan untuk menegakkan agama Islam dalam bentuk spesialis seperti ilmu teknik, kedokteran, ilmu pertambangan, dan lain sebagainya merupakan urutan berikutnya sebagai bentuk dakwah Islam. Nah, menurut para mufasir mengatakan bahwa Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu tentang agama dan memahami rahasia-rahasianya, lalu berusaha keras untuk memahami agama yang wahyunya turun kepada Rasulullah SAW, lalu menerapkan ilmu itu sebagai petunjuk bagi sesama manusia. Berikutnya yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhid bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Shadaqallahul azim. Yang artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menantangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Nah, dari ayat tersebut telah dijelaskan atau Allah telah menceritakan tentang perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang telah diberikan kekhususan ilmu. Di sini Nabi Khidir diberi ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, dan begitu pula sebaliknya Nabi Musa diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa ingin menjadi siswa, gampangannya seperti itu, ingin menjadi siswa dari Nabi Khidir, sehingga ia ingin Nabi Khidir yang menjadi gurunya untuk menuntunnya dalam mempelajari atau memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, di sini Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir dengan cara yang halus, bukan membebani atau memaksa. Seperti yang telah dikatakan di sini, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ia mengatakan, bolehkah aku mengikutimu? Ia berkata dengan halus. Memang seperti inilah etika ketika seorang siswa ingin mempelajari atau memperdalam ilmunya dengan meminta kepada seorang guru. Seperti itu. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan kuat menemaniku
karena kamu akan melihat dariku berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan syariatmu. Sesungguhnya, aku mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkan kepadamu. Sedangkan kamu pun mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadaku. Masing-masing dari kita mendapat tugas menangani perintah-perintah dari Allah secara tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Dan kamu tidak akan kuat mengikutiku. Nah, di sini dikatakan, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Aku mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal-hal yang kamu dimaafkan tidak mengikutinya. Tetapi, aku tidak menceritakan hikmah dan maslahat hakiki yang telah diperlihatkan kepadaku mengenainya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi Musa berkata bahwa insya Allah aku akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Di situ Nabi Musa meyakinkan diri bahwa ia akan menjadi seorang siswa yang tunduk, yang patuh, yang sabar dalam menuntut ilmu, mengikuti semua ajaran atau mungkin hal-hal yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nah, di sini Nabi Musa tidak akan memprotes apapun itu. Dan pada saat itu Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa dengan berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Apapun itu, tidak boleh ditanyakan. Yaitu, aku sendirilah yang akan menjelaskannya kepadamu. Sebelum itu, kamu tidak boleh mengajukan suatu pertanyaan apapun kepadaku. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menuntut ilmu diperlukan rasa sabar dan etika sopan santun untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Di sini bermaksud etika yang diberikan kepada guru dan rasa sabar yang diberikan adalah ketika dalam belajar. Selanjutnya kita masuk pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, serta hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Hadis yang pertama berbunyi, Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan mid dunya lam yajid 'arfal jannah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sini artinya, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ketika kita menempuh ilmu, ketika kita berada dalam pendidikan, niat kita harus kita benarkan terlebih dahulu. Apa itu niatnya? Niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada niat-niatan lain seperti untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi saja. Maka itu nanti ilmunya tidak akan berkah. Ia tidak akan mencium harumnya surga. Seperti itu. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu jima yaumal qiyamah bil jamim minnar. Rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka ia dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka. Di sini sudah terlihat bahwasanya ketika kita mempunyai ilmu, kita sudah sepatutnya membagikan ilmu itu. Kita tidak boleh menyimpannya sendiri. Untuk apa sih kita menyimpan ilmu itu sendiri? Mungkin nantinya seperti berguna bagi kita, namun akan jauh lebih berguna jika kita membagikannya kepada orang lain. Jika kita ditanya oleh suatu hal, misalkan saja di sini konteksnya adalah agama, kita ditanya oleh seseorang mengenai hukum sesuatu, kemudian kita bertanya, saya tidak tahu, padahal aslinya kita tahu, itu sama saja kita menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka. Seperti itu. Nah, baiklah,
Ibu dan teman-teman sekalian, demikian penjelasan dari saya mengenai dalil nakli tentang pendidikan yang terdiri dari 2 surat Al-Quran, 2 ayat, bukan 2 ayat juga karena tadi juga ada Quran surat Al-Kahfi yang terdiri dari 66 sampai 70, berarti terdiri dari 2 surat dan juga 2 hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.